Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Purnamasari. Aku Oktarini Lestri. Kita dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Oke, sambil jalan ya, kita akan menjelaskan dari tugas sosiologi pertanian, yaitu kita akan menjelaskan tentang desa. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu gak sih dalam-dalamnya? Oke, mulai dari aku dari desa dan Aku juga dari desa, guys. kita sama-sama dari desa dong. Iya. Sama-sama dari desa. Jadi mungkin kita nanti akan menjelaskan Satu persatu. tradisi ataupun pengertian dari desa nanti ya guys ya. Dan Jadi kita bakal spill juga, guys, satu persatu dari desa kita berdua. kebiasaan ataupun apapunnya nanti. Oke, bye-bye. Bye. Tunggu. Kita lanjut ya guys ya. Kita kan tadi udah perkenalan nih. Ya. Berarti kita lanjut ke materi ya kan ya. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari desa. Silakan Kak. Desa adalah sebuah pemukiman atau komunitas yang umumnya terletak di luar kota besar. Desa pada umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa tersebut. Nah, kita kan sama-sama dari desa nih Kak. Ya. Pasti kita pernah dong milih pemimpin kita buat di desa. Ya, pernah dong. Iya pasti. Gimana? Pilihannya menang gak? Insya Allah. Insya Allah terpercaya ya guys ya. Nah, kita lanjut nih. Dan menurut para ahli, Sutarjo Kartohadikusumo, desa sebagai suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Kenapa sih bisa berpemerintahan sendiri? Nah, kita jelaskan ya. Ada pasalnya, kita gak sembarang buat peraturan. Ada undang-undangnya di nomor 22 tahun 1999 menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Jadi kita gak semena-mena memilih pemimpin daerah di desa kita untuk dijadikan pemimpin, karena kita udah ada undang-undangnya untuk menjadi pemerintahan terkecil untuk kemajuan pembangunan dari daerah. Jadi gitu ya guys ya. Dilanjut, desa dilanjut itu dengan apa ya Kak? Kebiasaan warga desa itu yang sangat bergantungan pada Alam sekitar. iya, sektor primer yang mana mayoritasnya itu penduduknya itu bermata pencarian di sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan. Nah, yang pada dasarnya berbeda dengan penduduk kota yang mana mata pencariannya lebih luas dibanding masyarakat di desa. Gimana sih Kak contohnya? Nih, sepertinya kita dari desa nih. Ya, berdua nih. Kita pasti mengelola tanah kita untuk penanaman padi, ataupun kita mengelola makanan sayuran untuk menjadi konsumsi kita pribadi. Jadi kita gak ada tuh yang namanya beli beras, beli apa kan? Iya, karena kita yang mengolah sendiri. Sedangkan di kota nih, orang kota itu pasti beli. Karena apa? Karena tadi penduduknya itu yang luas di kota, jadi banyaknya pembangunan dan lahan untuk pertanian sedikit, jadi mereka lebih kebanyakan untuk pembelian gitu. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu banyak sih ya kayak perbedaan di desa sama di kota. Contoh aja nih, sebelum kita merantau di desa, kita tuh kan emang sosialnya erat banget kan. Sedangkan di kota kita udah masing-masing, karena emang kesibukan kita yang masing-masing beda-beda gitu kan. Itu kan salah satu contohnya perbedaan. Terus perbedaan apa lagi Kak? Kalau di desa kan biasanya penduduknya lebih sedikit ya dibanding penduduk kota gitu. Terus perlu perubahan sosial yang masih sangat lambat dibanding penduduk kota itu sendiri. Jadi emang di daerah itu karena emang masyarakatnya sedikit ya, jadi kita masih erat, masih saling membutuhkan, masih saling gotong royong dalam hal sekecil apapun. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya bayaran buat bangun ini, buat itu. Kita sama-sama aja guys, karena emang
kita masih sosial, punya sosial yang erat, yang tinggi. yang tinggi ya. Terus kita juga dalam masalah kemajuan di daerah desa sama kota itu sangat jauh berbeda sekali. Contohnya apa, Kak? Contoh kecilnya jalan ya. Iya. Kalau di pedesaan tuh biasanya jarang banget nih kita gunain aspal gitu. Iya. Kalau di kota kan rata-rata ada aspal semua ya, ada bagus. Apalagi ada tol ya kan, ada apa-apa. Terus dalam segi pembangunan, bangunan di kita itu rata-rata kayu ya kan, nggak kayak gedung-gedung yang emang berapa puluh lantai gimana, nggak ada di kita. Kalau misalnya di kota udah lumrah banget ya kan, bangunan-bangunan tinggi, mall ataupun sebagainya. Sebelum kita tutup, kita sepil gak sih kebiasaan daerah-daerah di desa kita? Betul. Kakaknya dari daerah mana nih desanya? Kalau aku dari Palembang, lebih tepatnya di daerah Palawang, guys. Iya, kalau aku dari daerah Cianjur, tepatnya Kecamatan Naringkul, desanya Desa Mekarsari. Dan kita berdua tuh mayoritasnya penduduknya petani. Iya guys. Nah, kebiasaan apalagi sih yang selain dari pertanian, pasti yang udah pokoknya itu padi kan. Nah, kebiasaan apalagi nih Kak yang ada di daerah kakaknya? Kalau dari daerah aku sendiri mayoritasnya petani kopi ya guys. Jadi kita mulai dari nanam kopi, terus panen kopi, giling kopi, terus kita dan jadilah kopi itu sendiri. Oh, jadi ada dari mulai produk, pembuatan produk sama produksinya ya kayak. Iya, benar. Nah, kalau di aku itu bermacam-macam guys, gak ada yang emang itu semua. Kalau itu semua ya tadi padi. Kalau di aku itu paling cengkeh atau tidak. Yang sebelah sananya lagi ada tuh kopi. Bukan kopi. Apa sih? Lupa ya Allah, apa ya namanya? Pokoknya paling banyak itu cengkeh. Kalau di aku itu lebih sama ke rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah kayak gitulah pokoknya buat sehari-hari gitu kan. Nah, gimana Kak, ada tambahan lagi Kak buat dari daerahnya? Kayaknya cukup ya. Cukup kalau kita dijelasin semuanya gak bakal cukup nih waktunya. Bener, soalnya panjang bermacam-macam banget kan. Iya. Kita dari daerah itu banyak banget perbedaannya. Apalagi kan kita beda pulau ya kan. Iya. Jadi sekian aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.